Rekonstruksi kasus penganiayaan santri di Kediri memperagakan 55 adegan. Dari rekonstruksi, korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu berbeda hingga akhirnya meninggal dunia. Rekonstruksi kasus santri pondok yang tewas dianiaya digelar di Aula Mapolres Kediri Kota. Saksi dari pihak pondok dan keempat pelaku turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Dari keterangan kepolisian, korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu berbeda. Tanggal 18, tanggal 21, dan tanggal 22 Februari sebelum dinyatakan meninggal dunia esok harinya. TKP pertama 3, kemudian TKP yang kedua ada 12, TKP yang terakhir ada 40 adegan. Sekitar 3 waktu, yaitu 18, 21 dan 22 sampai 23 dini hari. Baik, jadi tujuan rekonstruksi sendiri ini kan adalah membuat terang suatu tindak pidana supaya ada kesesuaian antara keterangan tersangka, keterangan saksi dengan yang dia perbuat, supaya sesuai antara keterangan dengan yang dilakukan. Jadi sampai saat ini semuanya masih sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Sementara ibu korban menyayangkan belum ada permintaan maaf dari pondok pesantren atas kematian anaknya. Ibu korban kini menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi setelah ditetapkan 4 orang tersangka. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya, dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saat ini tidak ada kata inisiatif atau berbela-sungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Itu saja. Lalu bukti-bukti apa yang berhasil dikumpulkan polisi dalam rekonstruksi kasus penganiayaan santri oleh seniornya? Kita bergabung dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang Mbak. Pak Kapolres, jadi bukti baru apa yang didapat dari hasil rekonstruksi hari ini Pak? Baik, jadi hari ini Kamis 29 Februari 2024, kami dari penyidik Satreskrim Polres Kediri Kota bersama dengan jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah melaksanakan rekonstruksi atas tindak pidana kekerasan, penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya korban adik kita BBM, dan kita sudah laksanakan beberapa tahap seperti yang sudah kita sampaikan tadi siang. Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dari masing-masing adegan. Ini kan para pelaku menganiaya korban hingga akhirnya meninggal dunia berbeda-beda waktunya ya. Ini sudah terlihat jelas apa motif sebenarnya dari senior menganiaya korban? Baik, jadi memang tujuan dari rekonstruksi sendiri adalah membuat jelas atau membuat terang dan kesesuaian antara apa yang sudah dituangkan dalam berita acara antara saksi, tersangka, dengan apa yang sesungguhnya dilakukan. Apakah betul-betul terjadi tindak pidana. Dan hasilnya adalah masih sesuai antara yang dituangkan dalam berita acara dengan apa yang tadi dilakukan dalam rekonstruksi. Jadi 4 tersangka ini semuanya memiliki peran, baik di tanggal 18, tanggal 21 maupun tanggal 22. Itu dilakukannya 3 kali atau sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah dilakukan, Pak Bramastio? Sesuai berita acara kita masih di tanggal itu dan motifnya masih sama, yaitu kesalahpahaman atau rasa kesal dari senior kepada junior ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan dari junior kepada senior. Kalau kan belakangan ini juga viral ya bahwa korban ini meminta pertolongan ya kepada orang tua. Nah, sudah adakah jejak misalnya dari handphone yang digunakan korban, misalnya berapa kali ia meminta tolong?
masih kita dalami dalam penyidikan, Mbak. Oke. Nah, kalau dari pihak pesantren sudah didapatkan informasi apa, Pak? Sementara ini pondok pesantren yang kami ketahui perwakilannya kami dapat info bahwa sedang berkomunikasi atau akan menemui keluarga korban di Banyuwangi, sehingga selesai dari sana kita juga akan lakukan pemeriksaan terhadap pihak pondok pesantren yang memang melihat langsung ataupun ikut mengantarkan dari Oke. Kediri ke Karena Banyuwangi. masalahnya di awal ini pondok pesantren ini Ponpes bilangnya korban ini jatuh, bukannya dugaan penganiayaan. Ya, nanti kita dalami lagi dari pemeriksaannya beberapa pihak yang dari pondok pesantren. Termasuk juga memeriksa dari pihak Ponpes ya, Pak ya? Iya, betul. Karena kan ini bisa saja terkena untuk dugaan upaya menutup-nutupi keterangan. Ya, nanti kalau sudah kita periksa, kita akan dalami baik keterangan dari mereka, kita sesuaikan dengan keterangan dari santri saksi maupun santri tersangka. Oke. Nah, kalau misalnya dari secara yang tadi sudah kumpulan bukti-bukti, kemudian juga rekonstruksi Pak Kapolres, ini ada dugaan berupa kelalaian dari pihak pondok pesantrennya atau murni ini peristiwa yang dilakukan oleh senior kepada juniornya? Masih sesuai antara berita acara dan rekonstruksi yang sudah kita lakukan hari ini, masih murni kesalahpahaman antara senior kepada junior atau sebaliknya. Oke, Pak Kapolres, boleh diceritain lagi nggak Pak? Waktu itu pertama kali kronologinya mendapatkan laporan ini dari pihak keluarga, keluarga seperti apa berceritanya Pak kepada polisi? Baik, mungkin bisa kita sampaikan kembali seperti yang beberapa hari kita sampaikan, beberapa hari lalu kita sampaikan bahwa semenjak terjadinya pengeroyokan atau kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tepatnya dinyatakan meninggal oleh dokter setempat di Kediri pada hari Jumat 23 Februari pagi, ya pondok pesantren berikut para tersangka sudah berkomunikasi langsung dengan pihak keluarga dan ada persetujuan dari pihak keluarga untuk jenazah langsung dikirim ke Banyuwangi. Sehingga jenazah sudah langsung dikirim ke Banyuwangi dari Kediri dan setelah itu di hari Sabtu 24 Februari setelah jenazah mungkin diterima dan dibuka oleh keluarga korban, Baik. baru mungkin seperti yang viral di video-video tersebut, sehingga dari pihak keluarga korban barulah melaporkan kepada pihak kepolisian, tentu saja di lokasi setempat atau di wilayah Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dari penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi baru berkoordinasi dengan kami dan kami baru ketahui di hari Sabtu tersebut. Kalau untuk para pelaku sendiri ini usianya berapa Pak? Remaja atau sudah kategori dewasa? Ya, para pelaku sama juga seperti yang sudah kita sampaikan dari 4 tersebut, 2 18 tahun, yang 2 lagi masih kategori anak, 16 dan 17. Jadi nanti ada pasal pembedanya antara anak dan juga dewasa, termasuk juga dengan proses hukumnya Pak, yang akan Iya, dibedakan. betul. Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya tadi kan 4 orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada kemungkinan ada keterlibatan pihak lain mungkin atau hanya berhenti di 4 saja? Pendalamannya gimana Pak? Ya, tentu saja pemeriksaan dalam penyidikan kita komprehensif, Mbak. Jadi dari pengembangan saksi-saksi kita terus menambah dari awalnya 4 saksi, 6 saksi, sekarang sudah 9 saksi. Nanti perkembangan apa yang kita temukan lebih lanjut, kita akan informasikan kembali hasil dari pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Namun sampai saat ini memang masih 4 tersangka yang sudah kita tetapkan, kita tahan, dan kita lakukan rekonstruksi pada hari ini. Oke, Pak, mungkin apa yang bisa disampaikan ketika kasus ini terjadi kekerasan, kemudian menyebabkan seorang ini meninggal dunia di dalam sebuah pondok pesantren, apa yang ingin disampaikan Pak, supaya kejadian ini tidak lagi berulang terjadi? Baik, kami selaku aparatur pemerintahan juga dengan bersama stakeholder terkait, instansi yang menaungi ataupun yang mengasistensi terhadap kegiatan belajar mengajar maupun pengasuhan di dunia pendidikan, khususnya di pondok pesantren, tentu saja berharap para pelaku ataupun para dunia pendidikan yang ada di pondok pesantren dapat lebih
mengendalikan ataupun mengawasi Baik. dunia pendidikannya, baik dalam hal didik mendidik di jam belajar maupun di dalam pola pengasuhan di luar jam belajar mengajar, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian serupa di lingkungan pondok pesantren. Ada keseimbangan antara pendidikan dan juga pola pengasuhan. Terima kasih Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo telah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih, Mbak.